Anda kembali menyaksikan Muslim Update bersama saya, Utri Farza. Dan pemirsa, sebelum kita masuk ke informasi selanjutnya, saya akan sapa terlebih dahulu Ustadz Atabik Lutfi yang sudah bergabung bersama kami secara daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Atabik, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat Mbak Utri. Alhamdulillah, kalau begitu langsung saja kita mulai informasi di segmen 2 ini. Pemirsa, sepanjang aksi serangan udara Israel ke wilayah Palestina, tercatat 200 warga sipil Palestina tewas, 58 orang diantaranya anak-anak. Regu penolong berusaha keras mengevakuasi sejumlah korban yang tertimbun runtuhan gedung di salah satu sudut wilayah Gaza yang hancur setelah serangan udara Israel. Mereka juga memastikan para korban tidak ada yang selamat dalam kejadian ini. Alat berat dikerahkan untuk membantu mempercepat proses evakuasi korban yang terjepit puing-puing bangunan. Aksi tentara Israel yang melepaskan puluhan roket dan hujan tembakan di jalur Gaza merupakan yang terbesar sejak sepekan lalu. Sejak aksi serangan udara Israel sepekan terakhir, lebih dari 200 warga Palestina tewas, termasuk 58 anak-anak. Militer Israel makin intens melepaskan rudal dengan sasaran Gaza. Lembaga nirlaba Save the Children di Palestina menyebutkan tiap jam ada 3 anak-anak yang menjadi korban. Rumah sakit juga terus berjuang untuk kembali berfungsi secara semestinya, meski sejumlah fasilitas termasuk pasokan listrik juga bermasalah karena serangan udara Israel. Bisa dibayangkan betapa peliknya kondisi penanganan pasien atau korban aksi militer Israel, mengingat saat ini pandemi COVID-19 masih melanda dunia termasuk Palestina. Subhanallah, Ustaz, di tengah suasana masyarakat kita yang tengah merayakan Idul Fitri, ada saudara-saudara kita, saudara seiman yang jauh di sana harus mengalami tindak kekerasan, penyerangan, bahkan kematian akibat konflik yang berkepanjangan. Ustaz, sebagai umat muslim, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi apa yang kita saksikan tadi dan bagaimana kita menyikapi peristiwa yang menimpa saudara kita di Masjidil Aqsa dan jalur Gaza, Palestina? Ya, Mbak Utri, siapapun tentu akan berusaha untuk menolong saudaranya, karena ini merupakan persoalan tidak hanya keagamaan tapi kemanusiaan. Tidak mungkin kita membiarkan anak-anak yang punya masa depan yang panjang kemudian berakhir dengan kematian yang demikian sangat berat sekali. Bahkan mereka tidak dapat melakukan sholat tarawih dengan baik, ibadah yang baik. Mereka pun tidak bisa berhari raya, apalagi suasana pandemi pun masih ada. Sesungguhnya ini sebuah ujian yang sangat berat. Apa yang kita layak untuk lakukan? Tentu yang pertama dan semuanya bisa adalah membantu semampunya. Bantuan itu bisa dengan donasi, bantuan itu bisa dengan doa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, seseorang apabila melihat sesuatu yang tidak diinginkan terjadi, maka ia berusaha untuk membantunya. Paling rendah, paling lemah adalah membantu dengan doa. Kita doakan saudara-saudara kita kuat di dalam menghadapi ujian kehidupan yang sangat berat dan mereka kembali pulih kehidupannya sebagaimana kita, alhamdulillah. Demikian juga yang mereka butuhkan. Dikatakan juga oleh para ulama, semua yang dibutuhkan oleh saudara-saudara kita itulah layak untuk kita bantu. Ada bantuan kesehatan, obat-obatan bagi mereka yang mengalami masalah kesehatan, demikian juga ada bantuan-bantuan donasi dan lain sebagainya. Kita berharap insya Allah, bahkan ini menjadi komitmen dari negara kita sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi kebaikan dan kedamaian. Kita semuanya berharap bahwa konflik Palestina dan Israel ini segera berakhir dan tidak ada lagi pertumpahan darah di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang membutuhkan layak untuk kita bantu semampunya. Jika tidak dengan harta, tentu dengan pikiran kita, dengan menyampaikan informasi-informasi yang benar. Demikian juga dengan kita saling mendoakan. Insya Allah doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz, konflik yang terjadi ini kan seakan-akan perseteruan antara Hamas dan Israel. Tapi pada kenyataannya di sana ada upaya pengusiran warga Palestina dari tanah yang mereka duduki. Ustaz, Al-Quran dan hadis, adakah yang membahas perihal konflik Palestina dan Israel ini?
Ya, memang ada isyarat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa suatu saat ada pihak-pihak yang menginginkan terjadinya konflik yang berkepanjangan di tanah yang Allah sebut sebagai al-ardil muqaddasah atau allati barokna fiha, yang diberkahi. Yang diberkahi ini maksudnya adalah disitulah para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Mereka tinggal di tanah suci tersebut, mereka pula berkehidupan. Ketika sebuah tanah itu banyak dihuni oleh para nabi, itulah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga memang isyarat ini akan berlangsung. Kenapa? Karena memang ini adalah merupakan ciri atau tanda akhir zaman. Betapa kita bukan berarti kalau begitu sudahlah, ini sudah mendekati akhir zaman, maka terjadilah seperti yang dikehendaki oleh Allah. Yang paling inti adalah siapapun, ya apapun, kita berusaha untuk membantu, dan yang akan dihitung oleh Allah adalah siapa yang membantu di dunia, Allah akan bantu di dunia dan di akhirat kelak. Siapa yang meringankan beban sesama saudaranya di dunia, Allah ringankan bebannya di dunia, dan Allah pula akan ringankan beban nanti di yaumil qiyamah kelak. Ustaz, apa yang perlu dilakukan negara-negara dengan mayoritas penduduk umat muslim di dunia, salah satunya seperti Indonesia, untuk menghentikan konflik atau ketegangan antara Palestina dan Israel ini, Ustaz? Ya, alhamdulillah pemerintah dengan beberapa komponen, ya demikian juga dengan negara-negara OKI, negara-negara masyarakat muslim, sudah melakukan. Pertama tentu mengutuk tindakan keji ini, karena memang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Karena menjunjung tinggi ya nyawa manusia, menjunjung tinggi kehidupan manusia, itu komitmen bersama. Setiap manusia layak menjunjung tinggi kehidupan bersama. Demikian juga sudah mulai ya ada bantuan-bantuan secara aktif dari berbagai negara muslim, alhamdulillah, untuk meringankan. Namun yang lebih penting adalah pasca konflik ini, inilah yang perlu didesain kembali. Perlu duduk bersama. Bagaimana pasca konflik ini jangan sampai terjadi kembali. Maka kita sangat berharap tentu seluruh ya komponen bangsa ini, bahkan seluruh masyarakat dunia secara bersama-sama memberikan satu solusi yang terbaik. Bagaimana konflik ini terakhirlah, kita katakan jangan sampai ada lagi konflik karena memang anak-anak, karena kaum ibu, karena kaum yang tidak berdaya, kaum lemah, inilah yang akan menjadi sasaran. Bagaimana mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan mereka, siapa yang akan memenuhi kebutuhan listrik tadi ya, kemudian kesehatan dan lain sebagainya, rumah-rumah pun hancur demikian. Tentu kita sangat menyesali ya apa yang terjadi, dan insya Allah alhamdulillah beberapa komitmen bersama dari negara-negara muslim, masyarakat muslim, bahkan NGO, bahkan masyarakat dunia pun mengutuk serangan yang tidak bertanggung jawab ini, dan berharap setelah ini apa yang akan dilakukan itu yang lebih penting insya Allah. Baik Ustaz, dan seperti yang Ustaz sudah katakan tadi, langkah yang paling mungkin kita lakukan saat ini adalah berdoa untuk saudara-saudara kita yang berada di Palestina dan berjuang saat ini.